Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan? Ada. Kenapa? Dikit. Kenapa? Dia pulang sakit hati. Sakit hati? Aulia. Oke, sebelum belajar ada baiknya ketua kelas boleh pimpin untuk berdoa. Oke, silakan. Supaya pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa silakan. Oke. Udah, berdoa apa ini tadi? Fatihah. Fatihah. Oke, yang penting belajarnya lancar gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu. Ya. Aisyah, Ibu. Aulia, Hadir. Diva. Sakit. Sakit Iya. apa? Pulang dia. Kontrol. Oh, kontrol. Oke, Fitri, Haikal, Ada Bu. Nur Alia, Krisna, Riza, Siti Fatima. Sakit. Sakit apa? Demam. Oke, Sri Rahayu, Titin, Hadir. Rehan Aziz. Hadir. Oke, jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu mau buat kesepakatan kelas dulu. Jadi, kesepakatan kelasnya ini berdasarkan keinginan atau kemauan kalian. Ya. Jadi, misalkan hal yang diinginkan atau diimpikan. Kalian kalau selama pembelajaran kira-kira menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Misalnya, menginginkan pembelajaran yang tepat waktu, tidak molor. Nah, jadi kemudian hal yang harus dilakukan, kita harus berpikir secara bersama-sama. Kira-kira hal yang harus dilakukan apa ya, gitu, supaya kita bisa belajarnya tepat waktu. Kira-kira apa kalau mau sekolahnya belajarnya tepat waktu? Disiplin. Nah, disiplin waktu, berangkat sekolahnya tidak terlambat. Nah, kemudian apa lagi? Kalau bel masuk, cepat masuk, jangan ada yang berkeliaran. Nah, begitu ya. Ada kemudian hal-hal lainnya, terserah kalian. Nanti kalian tulis di notes ini, tidak usah ditulis nama. Nah, kalian tulis hal yang saya impikan selama kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti ditempel di papan tulis. Bisa? Oke. Kalian tuliskan di kertas. Tidak usah ditulis nama. Jadi nanti kita sepakati kira-kira hal yang kalian tuliskan ini bisa enggak diambil, bisa di ACC, digunakan. Ya? Oke, silakan kalian Ibu beri kesempatan untuk berpikir dulu. Oke, jadi tadi Ibu sudah kasih kesempatan kalian untuk berpikir kira-kira hal apa yang kalian inginkan atau kalian impikan selama kegiatan pembelajaran. Sekarang, sudah semua kan? Sudah. Oke. Oh, belum Bu, ada satu Oke, yang sudah boleh ditulis. Oke, yang sudah boleh maju, tidak usah ditulis nama ya. Yang sudah boleh maju membawa kertasnya kemudian ditempel di papan tulis. Ayo. Nanti kita baca satu persatu, kemudian kita sepakati kira-kira hal ini cocok atau tidak kita terapkan di kelas. Sekretarisnya mana? Nah, oke, jadi nanti kamu yang tulis ya. Kamu tulis kira-kira nanti hal yang diinginkan, tulis di Isi dulu ya. hal yang diinginkan oleh kelas 12. Hal yang diinginkan oleh kelas 12 selama kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Tahun depan udah lulus. Ya, maksudnya kegiatan pembelajaran kita, kita kan kegiatan pembelajarannya selama 1 semester maksudnya. 1 semester, ya kan? 1 semester itu. Oke, jadi ini semuanya sudah menuliskan sebuah hal yang diinginkan atau diimpikan selama kegiatan
kegiatan pembelajaran. Nah, jadi nanti setelah menulis ini kita pecahkan kira-kira hal yang harus dilakukan itu apa ya, gitu kan? Sesuai dengan hal yang kalian impikan. Jadi ini sepertinya hampir sama ya. Belajarnya meminta konsep yang santai tapi serius. Coba tulis. Menginginkan suasana belajar yang santai tapi serius. Hampir semua sama ini, rata-rata gini. Jadi kita tulis satu aja. Maksudnya sama. Lebih adem supaya nggak tegang. Nggak harus belajar terus, ada bercanda-bercandanya. Oke, jadi ini keinginan kalian itu menginginkan sebuah kegiatan pembelajaran yang santai tapi serius. Nah, kira-kira hal yang harus dilakukan itu apa untuk mewujudkan impian ini? Main game tapi gamenya tentang pelajaran. Oke, jadi solusinya kita melakukan kegiatan pembelajaran diselingi dengan games, gitu ya. Oke, berarti hal yang harus dilakukan belajar diselingi dengan games yang berkaitan dengan Pembelajaran. Oke, boleh. Ya. Kemudian selanjutnya ada hal yang diinginkan ini murid harus disiplin. Nah, disiplin berarti ini harus disiplin waktu, disiplin apa lagi kira-kira? Yang pastinya waktu sih ya, jadi harus datang tepat waktu. Oke, berarti keinginannya ini siswa harus disiplin. Sisanya kalau laki-laki. Semua siswa siswa harus disiplin. Siswa itu berarti belajar. Oke, harus disiplin. Nah, keinginannya kalau mau disiplin itu kira-kira hal yang harus dilakukan apa? Datang cepat. Oke, datang tepat waktu. Apalagi jika mendengar bel masuk, segera masuk di kelas. Terutama untuk mandi. Jangan tidur di kamar. Oke, ini semua rata-rata sama semua. Kita coba ambil satu lagi. Coba baca. Jangan dong. Ini ingin menangkap suatu pembelajaran dengan cepat agar bisa dipahami dan bisa diterapkan ketika saya lulus nanti. Jadi kegiatan belajar ini maksudnya kalau untuk, nah kita nyambung ini, ingin menangkap suatu pembelajaran dengan cepat agar bisa dipahami dan bisa diterapkan ketika saya lulus nanti. Nah, materinya kita nanti kan ini tentang menulis surat lamaran Pekerjaan. Nah, jadi nanti bisa dimanfaatkan nggak saat lulus? Bisa. Nah, jadi kalian nanti hal yang harus dilakukan berarti benar-benar belajar tentang surat lamaran pekerjaan ini. Jadi nanti setelah lulus kalian bisa manfaatkan untuk menulis surat lamaran pekerjaan saat mau bekerja. Oke, jadi hal yang diinginkan ini menangkap suatu pembelajaran dengan cepat. Agar bisa dipahami dan diterapkan. Setelah lulus. Nah, jadi hal yang harus dilakukan berarti siswa ini harus benar-benar belajar. Mengenai sebuah materi terutama Oke, ini 3 poin dulu bisa disepakati. Oke, coba Ibu bacakan. Hal yang diinginkan kelas 12 selama 1 semester ke depan. Yang pertama, menginginkan suasana belajar yang santai tapi serius.
bermanfaat ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, siswa harus disiplin. Setuju? Setuju. Oke, jika setuju berarti hal yang harus dilakukan adalah datang tepat waktu. Ya. Nah, jika mendengar bel masuk harus langsung datang ke kelas. Oke. Selanjutnya, menangkap suatu pembelajaran dengan cepat agar bisa dipahami dan diterapkan setelah lulus. Setuju? Setuju. Oke, jadi hal yang harus dilakukan, siswa ini harus benar-benar belajar mengenai sebuah materi yang dilakukan di sekolah, yang diberikan di sekolah. Terutama kalau di pelajaran bahasa Indonesia ada materi surat lamaran kerja. Oke. Jadi nanti kan ini materinya ini berguna kan untuk saat lulus. Siapa yang ingin bekerja? Semuanya. Bekerja kan? Ya, Jadi mau. saat mau bekerja pasti membuat surat lamaran Kerja. Oke, jadi surat lamaran pekerjaan ini nanti dipelajari sebaik mungkin agar bisa dimanfaatkan saat lulus. Oke, jadi semuanya hal yang diinginkan ini bisa disepakati ya. Insyaallah. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Kira-kira ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan kerja di suatu lembaga. Oke. Kemudian bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ini apa biasanya? Berisi tentang identitas diri, Terus? jasa yang akan diberikan, pendidikan, keahlian, serta pengalaman. Oke, jadi bagian-bagian ini sering disebut dengan kualifikasi Pengalaman. Nah, jadi diingat-ingat ya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan bekerja di suatu lembaga. Jadi kalau kita mau mendaftar di sebuah perusahaan, kita harus membuat surat lamaran Pekerjaan. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya agar kalian segera dipanggil untuk Bekerja. Nah, kemudian pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Jadi kalau menulis surat lamaran pekerjaan itu harus lengkap. Identitas diri biasanya isinya tentang apa aja? Ada nama, jenis, agama, pendidikan, alamat, serta nomor. Nah, oke, jadi harus ada nama lengkap. Kemudian Tempat tanggal tempat tanggal lahir, jenis kemudian kelamin, jenis kelamin, agama, pendidikan, kemudian alamat, nomor handphone, alamat. Oke, jadi harus lengkap ya agar HRD misalnya ingin memanggil kalian untuk bekerja. Jadi harus ada nomor telepon. Jangan nanti kalau nggak ada nomor teleponnya ini kira-kira yang mana yang mau dihubungi. Nah, kira-kira Mandui mau ada panggilan tapi tidak ada nomor HP-nya, tidak jadi dipanggil. Menganggur Mi lagi. Ya. Tinggal lagi di Iya, rumah tinggal Mi lagi menganggur di rumah cuma rebahan-rebahan Slot-slot. Astagfirullah. Oke. Kemudian, surat lamaran pekerjaan ini berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Kemudian jenis-jenis surat lamaran ada berapa? Ada dua. Ada apa yang pertama? Surat lamaran pekerjaan yang digunakan dengan riwayat hidup atau Oke. Dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Oke, yang kedua. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Oke, jadi ada dua ya, jangan lupa jenisnya surat lamaran itu ada dua, yaitu yang digabung dan Dipisah. Oke. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan itu apa? Menggunakan bentuk sifat standar, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan pasti pada tepat sasaran. Oke, terus Tulisan bersih dan jelas sesuai kaidah-kaidah. Lengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa seperti penulisan unsur hara, tanggal tinggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, jadi hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Nah, kalau bentuk surat yang standar itu ya yang biasanya digunakan orang-orang pada saat mau bekerja ya pokoknya ukuran
panjang A4 itulah ya seperti biasa. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi ini bahasanya jangan acak-acakan, jangan bahasa daerah ya, nggak boleh. Jadi bahasanya harus bahasa baku. Kemudian dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik lah istilahnya, nggak boleh. Harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, harus singkat, jelas, dan padat. Artinya dia tidak usah bertele-tele. Harus sesuai dengan intinya. Kalian mau menyampaikan tentang apa? Mau menyampaikan nama, ya wes tulis nama lengkap. Alamat, ya alamat kalian di mana. Nggak usah bertele-tele semua ditulis. Kemudian informatif, harus benar-benar memberikan sebuah informasi yang sesuai dengan kalian, sesuai dengan fakta, gitu ya. Kemudian tepat sasaran, harus sesuai. Misalnya pengen nembaknya control room di PT IHIP, nah langsung tembak ke sana. Jangan nanti pengennya mau jadi control room nembaknya di mana, di rumah sakit, juga nggak tepat sasaran. Nah, jadi harus sesuai dengan sasaran. Oke, kemudian tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Nah, jadi harus tulisannya itu kasih yang bagus-bagus ya. Biasanya kan ditulis tangan. Iya. Nah, kan biasa ditulis tangan, jadi tulisannya diluruskan. Kalau misalnya nggak pede sama tulisannya, ya wes minta tolong siapa yang tulisannya bagus, biar nanti HRD-nya nggak bingung mau baca tulisanmu ini mau dipanggil ini bagaimana ini. Sudah sama. Nah, sudah itu makanya harus jelas. Kemudian lengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur, halaman, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan nama terang. Pokoknya harus lengkap mungkin. Kemudian dia itu harus memberikan tempat atau tanggal, alamatnya kalian di mana, kemudian salam pembuka. Jangan langsung tiba-tiba nulis nama apa segala macam, nggak ada salamnya. Kalau orang masuk rumahnya orang nggak salam sopan nggak? Tidak. Nah, jadi harus ada Salam. Oke, selanjutnya ada isinya, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jangan lupa itu tanda tangan dengan nama terang karena penting. Jangan nanti orang HRD sudah baca, loh ini kok gak ada nama dan tanda tangan, jangan-jangan palsu. Nah, tidak jadi lagi dipanggil, menganggur lagi. Oke. Kemudian berikut ini sumber informasi terkait lamaran pekerjaan dapat didapatkan dari iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan agitasi pada sekolah, kemudian inisiatif sendiri. Jadi sumber informasi dari surat lamaran ini banyak ya. Nah, misalnya di media sosial biasanya di mana? Biasa di Instagram, kadang ada. Kalau yang untuk perusahaan itu kan ada biasa akunnya atau akun officialnya. Nah, biasa di situ ada dia. Kalau kalian sudah membutuhkan lowongan, bisa di kepo-kepoin itu akun-akun Instagramnya. Pasti ada di situ dia iklankan, misalnya membutuhkan pekerja, posisi apapun itu. Kemudian menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Komponennya ada apa surat lamaran pekerjaan tadi? Coba bisa dibilang nih, ada nama, ada tempat, dan tanggal pembuatan surat, Tampilan dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea buka, isi penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, jadi ini lengkap ya komponennya. Kalau menulis surat lamaran itu harus lengkap. Ada tempat, ada tanggal pembuatan surat, tampilan dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Jadi kalau misalnya ibu nanti memberikan sebuah contoh tentang surat lamaran pekerjaan, kemudian kalian bisa nggak menilai kira-kira ini surat lamaran pekerjaan sudah sesuai tidak dengan sistematikanya yang ada. Misalnya masih kurang bu, tidak ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, berarti dia masih belum lengkap. Nah, bisa nggak? Oke. Nah, jadi tugasnya kalian sekarang, coba kalian tentukan apakah surat lamaran pekerjaan ini sistematika dan unsur-unsurnya sudah lengkap atau belum? Sudah. Ya? Coba berikan alasannya kenapa kalian bisa bilang kalau unsur-unsurnya ini sudah lengkap. Karena ada tempat, ada pemasaran, ada alamatnya, ada lampiran dan hal. Oke. Tampilannya? Jadi ini Pengen Oke. Itu lampiran dan halnya ya. Kemudian alamatnya di mana? alamat surat di Jakarta. Oke, alamatnya di Jakarta. Kemudian salam membuka. Saya
ini menyampaikan permohonan. Nggak ada salamnya kan? Iya, benar. Berarti lengkap nggak? Enggak. Oke, berarti kekurangannya di mana? Salam pembuka. Oke, alirnya pembuka. Ini Yaitu yang dengan ini menyampaikan. bahwa saya dimohon kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan. Belum itu. Oh, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Oh, Ya, itu. tanda tangan di bawah ini. Terus isinya ini kan Bu, nama, tanggal lahir, dan segala Riwayat hidupnya. itu penutupnya belum. Penutupnya ada. Terus belum Ada. Yang demikian permohonan ini ada Bu. ada tak? Ada. Nah, isinya yang sampai di surat pengakuan baik, ya kan? Oke, kemudian penutupnya yang demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan Terima kasih. Kemudian ada tanda tangan dan Saya. nama. Oke, jadi tadi kurangnya apa? Salam. Oke, jadi kurang salam ya. Jadi dia sistematikanya ini kurang salam pembuka. Oke, jadi kekurangannya hanya salam pembuka. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan enggak? Ya? Oh, sudah paham Bu. Udah paham? Insyaallah. Oke, jadi materinya jangan sampai dilupa ya. Karena ini penting, seperti keinginan kalian tadi. Kalian menginginkan sebuah pembelajaran yang mudah diingat dan bisa diterapkan saat lulus. Nah, jadinya ini bisa kalian manfaatkan, kalian pelajari dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti mau melamar pekerjaan lupa membuat suratnya bagaimana ya. Padahal kan sudah ibu ajar di kelas 12. Oke, kenapa ini diajar di kelas 12? Ya karena kalian kan sebentar lagi sudah mau lulus. Kalau yang kuliah ya silakan kuliah. Kalau mau yang kerja ya monggo kerja. Karena kita tidak bisa memaksakan seseorang, ya. Hanya seseorang itu tidak bisa dipaksa. Kalau mau ininya kuliah ya kuliah. Kalau ininya kerja ya kerja aja. Jangan nanti pengennya kerja malah kuliah. Nah pikirannya lihat teman-temannya sudah kerja, gue sudah bisa beli motor, gue sudah bisa beli mobil. Nanti, aduh saya menyesal kuliah ini. Kalau gitu saya cari uang aja daripada kuliah buang-buang uang. Nah biasanya banyak yang bilang begitu. Iya. Pengalaman ibu, teman-temannya ibu juga banyak begitu soalnya. Pokoknya. Oke. Simpan dulu. Oke, jadi begitu ya, bisa dipahami? Insyaallah. Oke, jangan sampai dilupa pembelajaran hari ini. Ya. Oke, baiklah. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi jangan dilupa ya surat lamaran pekerjaan ini. Insyaallah. Ini sangat penting untuk kehidupan di masa yang akan datang. Oke? Jadi Ibu harap kalian selanjutnya belajar dengan baik karena kalian sudah kelas 12. Semoga ujian, semoga lulus semua. Amin. Mau kuliah semoga segera tercapai bisa. Amin. Kerja semoga bisa segera diterima. Amin. Ujian yang pokoknya belajar yang rajin ya. Iya. Udah kelas 12 jangan banyak bolosnya. Ya, jangan banyak bolos. Jangan banyak bolos. Jangan banyak bolosnya, sudah mau ujian. Dengar itu jangan banyak bolos. Ah, mau lulus, sudah mau lulus kalian ini sudah detik-detik ini. Sudah detik-detik. Masa abu-abu kalian sudah mau habis. Kalian akan menerima sebuah kehidupan nyata, sebuah kehidupan yang nyata. Kalau kalian pikir hidup ini sudah berat, tunggu nanti kalian lulus. Kalian rasakan lagi hidup yang lebih berat ya. Oke. Jadi untuk saat ini gak apa-apa lah kalian merasa hidup kalian berat, tapi tunggu nanti kalau kalian sudah lulus, meskipun hidup itu berat, tetap kalian akan melewatinya dengan penuh semangat. Oke gitu ya. Jadi jaga kesehatan. Oke. Oke, jaga kesehatan baik-baik di pondok, jangan ada yang berkeliaran kemana-mana. Oke, baiklah ada yang ditanyakan dulu dah sebelum tutup. Insyaallah. Insyaallah Tidak tidak. tidak paham semua ya. Insyaallah. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.